Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu untuk materi analisis transaksi. Analisis transaksi, tujuan yang akan kita capai yaitu mahasiswa mampu menganalisis setiap tahap pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa. Mahasiswa mampu membuat penggolongan transaksi ke dalam buku besar pada perusahaan jasa. Untuk indikatornya, yang pertama adalah menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun, kemudian menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan, kemudian menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya atau menemukan kesalahan jika itu ada kesalahan. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan bagaimana mengoreksinya. Terakhir adalah analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan pada periode yang berbeda. Masuk ke yang pertama, istilah di dalam akuntansi yang digunakan untuk pelaporan keuangan ya. Sebentar. Nah, di sini ada istilah akuntansi. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut dengan akun dimasukkan ke dalam buku besar. Apa itu akun? Akun itu adalah unit atau kategori dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara terorganisir ya. Jadi setiap akun mencerminkan jenis tertentu, misalnya aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban, dan digunakan untuk melacak perubahan nilai pada elemen-elemen tersebut. Ya, contoh di dalam akun ada kas, piutang, eh, piutang usaha, modal, penjualan, dan beban gaji. Itu adalah akun, ya. Kemudian, sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar, ya. Disebut buku besar. Jadi, sekelompok akun eh, apa? Jadi, buku besar itu kumpulan catatan akun ya. Akuntansi yang berisi rincian semua transaksi yang mempengaruhi setiap akun di dalam bagan akun, ya. Jadi di sini kan ada daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun, ya. Jadi sebelum masuk ke buku besar kita pahami dulu bagan akun. Jadi bagan akun itu adalah daftar sistematis. Daftar sistematis semua akun yang digunakan oleh satu entitas untuk mencatat transaksi keuangannya. Jadi, bagan akun itu biasanya terdiri dari beberapa kategori utama, misalnya aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, nanti setiap akun di dalam bagan itu harus diberikan nomor kode unik. Jadi gampang untuk mengidentifikasi dan pengelompokannya. Biasanya untuk kode satu di depan itu biasa kan satu, terus ada 1001, 1002. Biasanya itu satu itu kodenya untuk si aset ya, aset. Di dalam aset kan ada lagi subakun kas. Nah, itu biasanya penomorannya dimulai dari belakang. Misalnya 1001 kas, 1002 piutang. Jadi satu di depan itu sebagai kode kalau itu pengelompokan dari aset. Kemudian nanti pindah ke pengelompokan kedua misalnya kewajiban ya. Jadi 2001 misalnya utang usaha, 2002 misalnya utang pajak. Eh, nah, begitu seterusnya ya. Jadi eh, nomor paling depan itu adalah kode untuk eh, bagan akun utama ya. Nah, kita kembali ke buku besar. Buku besar di sini yang berisi eh, apa namanya bagan akun tersebut
Buku besar itu nanti menunjukkan ada saldo awal. Jadi di buku besar nanti ada saldo awal, kemudian transaksi masuk, transaksi keluar, nanti terakhir di akhir periode ada saldo akhir. Ya, ya nanti kita lihat ada contohnya. Buku besar digunakan untuk membuat laporan keuangan seperti neraca, laba rugi. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ini untuk klasifikasi akun utama ya. Klasifikasi akun utama yang mungkin kita sudah tahu ya teman-teman. Ada aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Ya, aset di sini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh satu entitas. Diharapkan nanti bisa memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Di sini ada contohnya kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Ya, namun pada umumnya ada subklasifikasi aset tersebut. Jadi kalau teman-teman melihat di laporan keuangan itu kan ada aset lancar atau biasa disebut juga current asset. Kemudian ada aset tetap atau biasa disebut fixed asset. Nah, yang di sini contoh di atas ini contoh contoh di slide ini adalah contoh dari aset lancar. Aset lancar itu apa? Aset lancar itu aset yang digunakan dengan mudah dikonversi menjadi kas atau tunai yang bisa digunakan di dalam operasi dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Operasi normal kan biasanya 1 tahun ya, tahun buku. Ya, inilah contohnya ke contoh kas perlengkapan. Oh, ada bangunan ya, piutang usaha. Nah, kalau bangunan beda. Bangunan itu masuk dalam kategori aset tetap atau fixed aset. Aset jangka panjang yang digunakan dalam operasi. Misalnya bangunan. Bangunan ada juga tanah, ya. Kemudian ada aset tidak berwujud atau intangible asset. Jadi aset non fisik dengan nilai ekonomi, ya. Contoh hak paten itu kan ada nilainya, merek dagang, goodwill itu juga masuk dalam kategori aset dan dinilai. Itu masuk dalam neraca. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban di sini adalah utang kepada pihak luar atau kreditor, ya, atau kreditor. Atau utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh entitas kepada pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi masa lalu. Ini juga ada subklasifikasinya. Ya, ini di slide hanya contoh. Di subklasifikasinya itu ada kewajiban lancar, current liabilities, yaitu utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, contohnya ini ada utang usaha, kemudian utang gaji masuk, utang gaji itu termasuk beban yang harus dibayar. Ya, ada kewajiban jangka panjang, Bapak Ibu dan teman-teman semua, atau biasa disebut dengan non-current liabilities. Ya, utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Itu ada utang obligasi, pinjaman jangka panjang. Kemudian ada equities, equities, ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan, ya. Jadi ekuitas ini mencerminkan hak residual si pemilik atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas itu contohnya ini tadi modal, kemudian penarikan ya, penarikan pribadi. Elemen utamanya itu jelas di itu nanti ada modal pemilik atau modal saham ya. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba eh, setiap laba tahun berjalan itu akan dimasukkan ke dalam neraca. Kemudian laba sebelumnya nanti disebut dengan apa namanya? Laba ditahan di akun tersebut itu akan bertambah setiap ada laba tahun berjalan juga akan mengurangi ketika ada rugi tahun berjalan. Kemudian tambahan modal disetor. Jika ada penambahan modal ya, itu masuk ke ekuitas. Kita masuk ke akun selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk ya. Itu aliran masuk ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas utama entitas. Ya, tadi seperti penjualan barang atau jasa. Nah, pendapatan meningkatkan ekuitas, kecuali yang berasal dari
investasi pemilik. Di sini ada pendapatan jasa, kemudian ada pendapatan komisi, ada pendapatan sewa, kemudian ada pendapatan penjualan. Selanjutnya ada akun utama yaitu beban. Beban adalah penggunaan aset. Penggunaan aset ya. Beban adalah penggunaan aset untuk jasa atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Ya, untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, eh, beban aliran keluar atau komisi manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam rangka menghasilkan pendapatan. Ya, beban itu mengurangi ekuitas. Ya, kalau di persamaan akuntansi yang pernah kita bahas sebelumnya kan beban itu merupakan beban dan pendapatan bagian dari ekuitas. Di sini ada contohnya beban sewa, beban gaji, beban utilitas, ada juga beban penyusutan, ya. Itu untuk klasifikasi akun utama. Enggak. Ya. Ini untuk klasifikasi akun utama. Kita ke next slide. Akun T. Ada akun T, ya. Nah, kalau untuk akun T ini akan membantu dalam penyusunan buku besar ya. Jadi akun T ini sebenarnya untuk menggambarkan satu akun secara visual, menyerupai T, jadi disebutnya akun T. Metode ini digunakan untuk mempermudah pencatatan dan analisis transaksi keuangan, ya. Jadi kita coba lihat contoh dari akun T. Nah, ini adalah contoh akun T. Jadi akun T di sini eh, gambar yang pertama itu ada di sini. Akun T itu biasanya memiliki judul. Ini judulnya kas. Kemudian di sisi kiri dari akun itu ada debit, kemudian di sisi kanan itu adalah sisi kredit, ya. Jadi kalau di sisi kiri itu debit, mencatat peningkatan dalam aset, beban, atau penurunan dalam kewajiban ekuitas dan pendapatan. Sebaliknya di sisi kredit atau kanan mencatat peningkatan eh, kewajiban, ekuitas pendapatan atau penurunan aset dan beban. Ya, aturan debit dan kredit itu sama dari apa namanya? Persamaan akuntansi yang kita pelajari minggu lalu ya. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya ini. Jadi akun T ini digunakan untuk jurnal umum ya. Untuk jurnal umum membantu jurnal umum. Jurnal umum itu adalah catatan transaksi keuangan yang dicatat dalam urutan kronologis ya. Jurnal umum mencatat semua jenis transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal khusus ya. Jadi ada jurnal umum, jurnal khusus. Jurnal khusus itu biasanya lebih kalau di perusahaan jasa, sehemat saya tidak ada ya jurnal khusus. Tapi kalau di perusahaan dagang manufaktur itu ada jurnal khusus untuk penjualan, pembelian. Nah, kalau di perusahaan jasa sebenarnya lebih kalau misalnya ada penerimaan pengeluaran kas, ya, itu biasa ada jurnal khususnya. Tapi mayoritas di eh, perusahaan selain perusahaan jasa ya. Fungsinya untuk memastikan bahwa transaksi bisnis tercatat dengan benar sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Jadi di jurnal dulu ya. Jadi, penggunaan jurnal umum ini merupakan bagian dari sistem pembukuan berpasangan atau kita kenal dengan istilah double entry accounting yang memastikan bahwa setiap debit memiliki kredit yang seimbang. Nah, jadi dikenal dengan istilah akuntansi dengan jurnal berpasangan. Ini ditemukan oleh Bapak Akuntansi Luca Pacioli ya. Jadi, akuntansi dengan jurnal berpasangan didasarkan pada konsep yang sederhana, di mana setiap pihak dalam suatu transaksi bisnis akan menerima
sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Inilah simbol akun T juga ada ya. Dalam istilah pembukuan apa yang diterima adalah debit dan apa yang diberikan adalah kredit. Ya. Nah, akun T inilah yang mencerminkan timbangan atau neraca. Ya, jadi harus balance ya ini. Ini harus balance antara debit dan kredit. Masuk bagaimana menyeimbangkan akun T, ya. Bagaimana menyeimbangkan akun T? Ya, kita lihat. Nah, ini urutannya. Pertama, kita jumlahkan sisi debit. Ini untuk menyeimbangkannya ya. Kemudian kedua, kita jumlahkan sisi kredit. Kemudian kita selisihkan, ya. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Jadi kita selisihkan, kemudian eh, selisihnya itulah yang menjadi saldo akun. Nah, ini untuk ilustrasi. Ilustrasi mungkin di sini akan banyak ilustrasi-ilustrasi, namun itu nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat eh, cek kembali ya. Di sini pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan 25.000 dolar ke rekening ke rekening bank atas nama Net Solutions. Jadi ini jurnalnya, ini jurnal umumnya. Jurnal umumnya itu sama seperti apa namanya? Persamaan akuntansi ya. Nah, ketika menyetorkan berarti ada ini kita dari sisi net solution si pencatat ya. Berarti ada penerimaan kas ya. Ada penerimaan kas 25.000 ya. Kemudian kas bertambah, modal pun juga bertambah sehingga kas di debit, modal di kredit. Kemudian kita posting ke ini jurnal, kita posting ke buku besar, kas masuk di sisi apa namanya? Debit, kemudian modal masuk ke sisi kredit karena sama-sama bertambah. Kita next ke contoh selanjutnya. Pada tanggal 15 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 dolar secara tunai. Berarti ada penambahan aset tanah, ya, ada pengurangan kas. Jadi tanah di debit, kemudian kas di kredit. Dampak kita posting ke buku besar, dampaknya kas tadi berkurang berarti di sisi kanan, kemudian tanah ber kas berkurang di sisi kredit sebelah kanan, kemudian tanah bertambah di sebelah kiri di debit, ya. Next lagi ke contoh selanjutnya. Pada tanggal 10 November, Net Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai 1.350 dolar. Jadi ada perlengkapan bertambah karena secara kredit berarti utang juga bertambah. Perlengkapan bertambah itu di debit, utang bertambah itu merupakan kewajiban itu di kredit. Dimasukkan kembali lagi ke buku besar. Perlengkapan bertambah itu di debit sisi kiri, kemudian utang usaha bertambah itu di sisi kredit di sebelah kanan. Lanjut selanjutnya seperti itu, teman-teman. Jadi, pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor senilai 950 dolar. Jadi, utang kas berkurang karena ada pembayaran kreditor, kasnya juga berkurang, ya. Sehingga utang usaha kalau berkurang itu akan masuk ke sisi debit, kas berkurang akan masuk ke sisi kredit, seperti ini, ya. Nah, ini untuk kesimpulannya. Aturan-aturan saldo normal, saldo debit atau kredit dari akun-akun neraca. Kita lihat ya untuk penjelasannya. Jadi kita lihat ya di gambar itu ada akun, kalau di neraca ada akun aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Kita lihat untuk aturan saldo normalnya. Jadi kita lihat dari akun aset terlebih dahulu. Di debit,
eh jika terjadi kenaikan aset, jika terjadi kenaikan aset, maka akan bertambah dari sisi debit. Misalnya, jika kita membeli peralatan, maka akun aset bertambah. Sebaliknya, ketika kita menjual peralatan atau penurunan aset itu di sisi kredit, penurunan aset, ya. Di akun kewajiban di sini adalah ketika terjadi penurunan, ketika terjadi penurunan kewajiban, maka dia akan didebet. Contohnya, melunasi sebagian hutang yang seperti tadi. Melunasi sebagian hutang berarti utangnya itu mengalami penurunan, maka dicatatnya di sisi debit. Sebaliknya, sebaliknya kalau utang bertambah itu di sisi kredit atau mengalami kenaikan. Misalnya mengambil pinjaman baru, berarti ada kenaikan utang itu dicatat di sisi kredit, ya. Sama halnya dengan ekuitas pemilik. Akun ekuitas pemilik ketika terjadi penurunan ekuitas, maka akan dicatat di debit. Ketika terjadi kenaikan, maka akan dicatat di sisi kredit. Ya, prinsip utamanya itu akun aset meningkat di sisi debit dan menurun di sisi kredit. Serta akun kewajiban dan ekuitas pemilik itu meningkat di sisi kredit dan menurun di sisi debit. Ini mencerminkan bagaimana transaksi dalam pembukuan akuntansi itu sesuai dengan persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Lanjut. Ini untuk ilustrasi transaksi di laba rugi. Contoh, pada tanggal 18 November, Net Solution menerima pembayaran jasa sebesar $7.500 dari pelanggan jasa yang disediakan. Menerima pendapatan berarti ada pemasukan kas, karena tidak disebutkan di sini secara ditangguhkan, ya. Menerima kas berarti kas bertambah, pendapatan jasa bertambah. Kita posting ke buku besar, kasnya bertambah masuk di sisi sebelah kanan debit, kemudian pendapatan juga bertambah di sisi sebelah kiri ya, debit, kemudian pendapatan jasa bertambah di sisi sebelah kanan kredit, sama-sama bertambah. Ini untuk ilustrasi pencatatan beban. Selama bulan tersebut, Net Solution mencatat beban sebagai berikut. Upah sebesar $2.125, sewa sebesar $800, utilitas sebesar $450, dan rupa-rupa sebesar $275. Semua beban tersebut dirincikan, kemudian di jurnal di sisi debit, kemudian ada karena ini pembayaran berarti ada pengeluaran kas di sisi kredit. Ini posting ke buku besar, ya. Masing-masing di dalam buku besar sesuai dengan judulnya masing-masing ya. Jadi ada kas, tadi berkurang di sisi sebelah kanan kredit, kemudian beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban rupa-rupa itu masing-masing dicatat di sebelah kiri sisi debit. Nah, di setiap jurnal jumlah dari seluruh debit harus selalu sama dengan jumlah kredit ya. Jadi harus balance. Seperti ini ketika membeli perlengkapan yang digunakan selama bulan November. Pada tanggal 30 November, catatan menunjukkan bahwa persediaan perlengkapan yang telah digunakan sebesar $800 ya. Jadi yang dibebankan di sini adalah $800 ya. Ini seperti yang kita bahas pertemuan sebelumnya terkait dengan pencatatan perlengkapan, kapan dibebankan. Nah, setiap akhir periode ada keterangan seperti ini, nanti berapa yang digunakan itulah yang akan dibebankan. Misalnya bebannya tadi $800, itu langsung dicatat sebagai beban perlengkapan mengurangi perlengkapan. Tadi ada perlengkapan sebelumnya senilai $1.350, kemudian dibebankan, beban bertambah. Beban bertambah itu di sisi debit, ya, di sisi debit sebelah kiri. Kemudian
perlengkapan. Perlengkapan ini berkurang, berkurang di sisi kredit. Aset berkurang kan, aset terjadi penurunan kan di sisi kredit sebelah kanan. Lanjut, ini untuk ilustrasi aturan saldo normal debit kredit dari akun-akun laba rugi. Ya, kita lihat dari gambar di atas, dari gambar di slide, menunjukkan aturan saldo normal akun-akun laba rugi yang terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Ya, apa yang bisa kita lihat? Akun beban ketika terjadi kenaikan itu akan ada di sisi debit, ya, di akun teh. Kredit akan penurunan ketika terjadi penurunan akan ada di sisi kredit sebelah kanan. Begitupun sebaliknya, pendapatan. Ketika terjadi penurunan maka akan di sisi kredit, kalau terjadi kenaikan akan di sisi ketika terjadi penurunan di sisi debit, kemudian ketika terjadi kenaikan di sisi kredit. Ini untuk akun-akun laba rugi, ya. Tadi untuk akun pendapatan, contohnya ketika terjadi koreksi atas pendapatan yang sebelumnya dicatat, ya. Ternyata eh, apa? Ada penurunan pendapatan, maka dicatat di sebelah debit. Kemudian ketika kita memperoleh pendapatan dari penjualan dicatat di sisi kredit karena itu ada penambahan pendapatan atau kenaikan pendapatan. Sebaliknya untuk eh, apa namanya akun beban ya, sehingga disimpulkan bahwa akun pendapatan bertambah di sisi kredit karena meningkatkan laba ya dan berkurang di sisi debit. Sebaliknya akun beban di sisi eh debit karena akan mengurangi laba dan berkurang di sisi kredit. Ya, akun beban bertambah di sisi debit. Kemudian kita lihat ya di sini juga hubungannya akun-akun tersebut dengan laporan laba rugi di mana pendapatan dan beban menentukan laba bersih atau rugi. Bersih dalam laporan di mana laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total beban, ya. Nah, ini untuk jurnal penarikan oleh pemilik ya. Nah, ini sempat kita bahas kemarin terkait dengan eh, penarikan ya. Jadi pada tanggal 30 November, Chris Clark menarik uang tunai sebesar 2.000 dolar dari Net Solution untuk keperluan pribadi. Ini tetap dicatat ya, tetap di jurnal. Jadi jurnalnya itu penarikan Chris Clark 2.000, kemudian kas berkurang 2.000. Tetap dicatat. Dan ini nanti akan masuk ke neraca. Di mana kalau ada penarikan kan jelas akan mengurangi kas. Nah, penarikannya tersebut yang Chris Clark ini dia akan masuk di sisi debit. Ya, sehingga ini untuk aturan saldo normal secara keseluruhan. Ya, akun neraca yang kita tahu aset kewajiban ekuitas pemilik modal dan penarikan. Jadi di aset itu ketika terjadi kenaikan, kalau saya dulu untuk memahaminya itu saya hanya mengambil satu kolom, ya. Saya hanya memahami satu kolom. Misalnya saya memahami kenaikan ya. Aset ketika mengalami kenaikan akan masuk di sisi debit. Sebaliknya, kewajiban ketika mengalami kenaikan ada di sisi kredit, ya. Sedangkan untuk ekuitas penilik, untuk modal ketika terjadi kenaikan itu di sisi kredit. Sebaliknya untuk ketika terjadi penarikan, 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 kenaikan penarikan atau kenaikan prive itu di sisi debit, ya, bukan di sisi kredit. Kemudian akun laporan laba rugi, ada pendapatan dan beban. Pendapatan ketika terjadi kenaikan akan dikredit, beban ketika terjadi kenaikan akan didebit, ya. Karena kita sudah memahami kenaikan, berarti ketika terjadi penurunan ya tinggal sebaliknya saja. Ini untuk arus transaksi bisnis ya. Kita lihat di sini gambar di atas.
Itu ada transaksi, kita mulai dari yang pertama ya. Ya, jadi gambar di atas ini menunjukkan arus transaksi bisnis yang merupakan proses pencatatan transaksi keuangan dalam akuntansi. Kita lihat yang pertama, transaksi diotorisasi. Pada tahap ini, transaksi disetujui atau diotorisasi oleh pihak berwenang. Misalnya nih, manajer memberikan persetujuan untuk membelikan barang. Itu transaksi diotorisasi. Kemudian ketika setelah dilakukan otorisasi, kemudian ada transaksi yang kedua, transaksi terjadi karena sudah diotorisasi. Transaksi yang telah diotorisasi benar-benar direalisasikan. Contohnya barang dibeli atau jasa yang dibeli ketika sudah diotorisasi oleh si pihak manajer. Kemudian yang ketiga, dokumen disiapkan. Ya, dokumen pendukung transaksi disiapkan sebagai bukti fisik. Contohnya faktur untuk pembelian barang, nota atau kwitansi sebagai bukti pembayaran. Kemudian selanjutnya ada ayat jurnal diposting, ayat jurnal dicatat di jurnal. Maksudnya di sini transaksi dicatat di dalam jurnal umum atau jurnal khusus sesuai dengan jenisnya. Dalam pencatatan ini digunakan aturan debit kredit yang berlaku yang tadi ya. Jadi kemudian terakhir, ayat jurnal diposting ke buku besar. Jadi pencatatan di jurnal yang poin keempat itu dipindahkan ke akun-akun terkait di buku besar. Ini untuk mengelompokkan data keuangan berdasarkan kategorinya, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Apa fungsi dari proses ini? Arus ini memastikan semua transaksi bisnis dicatat dengan benar dan sistematis, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Next, untuk sistem untuk menganalisis transaksi. Yang pertama, tentukan apakah akun aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan atau beban terpengaruh oleh suatu transaksi. Jadi yang pertama itu kita menentukan apakah akun aset, kewajiban, ekuitas, pemilik, pendapatan itu berpengaruh. Jadi satu transaksi itu kita tentukan dulu transaksi ini apakah masuk aset, kewajiban, ekuitas pemilik atau pendapatan dan juga beban, ya. Terus yang kedua untuk setiap akun yang terpengaruh oleh satu transaksi itu ditentukan apakah akun tersebut mengalami kenaikan atau penurunan, ya. Nah, setelah kita ketahui dia mengalami kenaikan dan penurunan, barulah kita bisa mencatat dia masuk ke debit atau kredit. Ini menjurnal dan memposting, ilustrasinya seperti ini. Kita lihat kasus yang pertama. Net Solution membayar premi sebesar $2.400 untuk polis asuransi komprehensif yang mencakup periode waktu 2 tahun. Ya, jadi dicatat asuransi dibayar ya. Ada pembayaran asuransi untuk 2 tahun mendatang. Ya, ada pengeluaran kas untuk pembayaran asuransi. Karena asuransi di sini eh, untuk 2 tahun itu tidak bisa langsung dibebankan ke dalam beban asuransi. Jadi itu harus apa namanya disesuaikan dengan periode berjalan. Sehingga pada saat pembayaran asuransi dicatat sebagai akun asuransi dibayar di muka. Nanti ketika akhir periode baru dibebankan eh, apa asuransi tersebut dibebankan di periode berjalan. Ya, jadi jurnalnya asuransi dibayar di muka itu di debit, kemudian kas itu di kredit. Itu untuk membayar premi asuransi untuk polis asuransi 2 tahun. Nah, bagaimana memposting ke buku besar? Ya, kalau tadi akun T itu sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua itu akun T juga merupakan bagian dari buku besar ya, pencatatan. Nah, di sini saya ingin jelaskan bahwa di dalam buku besar itu ada beberapa model ya. Ada menggunakan akun T. Nah, ya kalau yang ini menggunakan eh, kolom ya. Biasanya kalau eh, simple itu, simple itu menggunakan akun T yang sederhana.
Tapi kalau di beberapa perusahaan besar itu menggunakan buku besarnya itu menggunakan kolom karena kolom itu lebih detail ya, lebih rinci. Nah, kita lihat jurnalnya kan tadi jurnal asuransi dibayar di muka ya. Nah, asuransi dibayar di muka ini akan diposting ke buku besar. Yang pertama kan ada asuransi dibayar di muka akan diposting. Kita cari akun. Nah, di Desember ini dicatat di sini, kemudian nilainya di sini, debitnya di sini. Kemudian yang kedua itu halaman kedua akan diposting ke sini. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu semua, ini proses untuk posting ya ke buku besar. Jadi di sini ini oke, nomor 2 masuk ke sini. Ini nomor akunnya ya, yang kas posting ke sini. Jadi sama ya. Kalau tadi yang pertama, nah ini kan untuk jurnalnya, kemudian masuk ke sini. Ini kita posting ke buku besarnya dulu. Buku besarnya masuk nilainya, kemudian masuk ke saldo debit. Kemudian ini pos nomor halamannya, nomor 2, kemudian nomor akun. Akun nomor kita catat di sini. Ya, itu untuk asuransi dibayar di muka. Jadi di sini juga harus ada post reference ya. Jadi ketika ditanya asuransi dibayar di muka, diposting kemana? Posting di nomor akun 15. Jadi nanti bisa dicek di nomor akun 15. Kemudian kita masuk yang kasnya ya. Kasnya itu Desember ini ya saldo awal ya kas. Ada 2000. Ada saldo kas sebentar. Nah, ini Desember kan ada pengeluaran lagi kas. Kemudian di sini sama tadi pencatatannya prosesnya ya. Nah, ini transaksi ini dapat dilanjutkan sama dengan teman-teman dengan proses seperti ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini bisa dilanjutkan ya untuk proses pencatatannya. Nah, setelah dilakukan posting ke buku besar, nanti dari buku besar tersebut kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo itu beda dengan laporan neraca ya. Ini untuk neraca saldo, ini pos-pos neracanya. Neraca saldo itu semua akun sudah masuk di sini ya. Jadi eh, dari akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban itu masuk dalam satu kolom. Jadi kita bisa melihat di situ balance atau tidaknya nanti di sini. Ya, ini pos-pos yang ini adalah pos-pos neraca, kemudian yang ini pos laporan ekuitas pemilik, kemudian ini pos-pos laba rugi. Selanjutnya ketika terjadi kesalahan, bagaimana pencatatannya ya? Kesalahan yang tidak menyebabkan neraca saldo, kesalahan-kesalahan yang eh, tidak menyebabkan neraca saldo menjadi tidak seimbang. Jadi pertama kegagalan untuk mencatat atau memposting suatu transaksi. Kemudian yang kedua pencatatan jumlah yang salah, baik di sisi debit maupun yang kredit, itu ketukar biasa. Kemudian pencatatan transaksi yang sama lebih dari satu kali, ya. Jadi pencatatan transaksi kita catat-catat lebih dari satu kali. Kemudian memposting transaksi dengan benar sebagai debit atau kredit, tapi di akun yang salah. Itu kan tetap tidak apa namanya, tidak tidak menyebabkan neraca saldo tetap balance, ya.
Hanya saja mungkin salah kamar untuk pencatatannya. Nah, bagaimana mengoreksinya agar kembali ke apa namanya? Ke posisinya ya. Yang pertama, ayat jurnal tidak benar tetapi tidak di ayat jurnal tidak benar tetapi tidak diposting. Jadi coret kesalahan tersebut dan cantumkan judulnya atau jumlah yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, ayat jurnal sudah benar tapi diposting secara keliru. Jadi coret kesalahan tersebut dan lakukan posting yang benar. Jadi diposting ulang di jurnal ulang. Ayat jurnal tidak benar dan sudah diposting. Ya, buat dan posting jurnal koreksi. Jadi ada jurnal koreksi. Oh, kalau yang kedua tadi di sini ayat jurnalnya sudah benar, tetapi diposting secara keliru. Jadi tinggal coret kesalahan tersebut dan lakukan posting yang benar. Kemudian kalau yang kedua ayat jurnalnya yang nggak benar, tapi udah diposting, ya. Jadi ada jurnal koreksi. Nah, ini untuk ilustrasi kesalahan ya. Pada tanggal 5 Mei, pembelian peralatan kantor secara kredit di jurnal dan diposting secara keliru sebagai berikut ya. Jadi ini harusnya peralatan kantor tapi dicatat perlengkapan ya. Sehingga apakah perlu jurnal koreksi? Yes. Jadi dikoreksi eh, karena tadi sudah dicatat utang usaha tidak salah. Yang keliru di sini adalah perlengkapan kantor. Jadi tinggal diganti saja. Peralatan kantor kita keluarkan perlengkapan kantor. Jadi perlengkapan kantor nilainya sudah nol, masuk ke peralatan kantor. Seperti itu untuk koreksi ya. Terakhir analisis interprestasi keuangan ya. Ini untuk melihat kenaikan dan penurunan membandingkan antar dua apa namanya? Dua periode ya. Kita mau melihat kenaikan dan penurunannya. Jadi bagaimana caranya itu dijumlahkan, diselisihkan ya. Diselisihkan kemudian eh oh enggak ini. Diselisihkan kemudian nanti dibandingkan dengan apa laba bersih ya, diselisihkan kemudian dibandingkan dengan laba diselisihkan kemudian dibandingkan dengan sebentar dengan kenaikan, misalnya kenaikan kenaikan 37.500 itu dibagi dengan eh tahun 2006 kalau tidak salah ya, sebentar saya lupa. Nah, untuk analisis interprestasinya itu jadi eh, kita lihat kenaikan atau penurunannya ya. Di sini sudah ada jumlahnya. Kemudian untuk menentukan persennya itu tinggal kenaikan atau jumlah penurunannya dibagi dengan eh, jumlah yang di tahun 2006 ya. Seperti itu, sehingga kita lihat persentasenya pendapatan jasa, oh mengalami kenaikan sebesar 25%. Kemudian uh, kita lihat perlengkapan mana yang paling tinggi, misalnya kenaikannya, kita bisa lihat dari persentasenya. Oke, untuk kesimpulannya, akuntansi transaksi menggunakan prinsip dasar pembukuan berpasangan, di mana setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum untuk memastikan bahwa setiap debit memiliki kredit yang seimbang. Laporan keuangan mencakup pos-pos seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang dicatat dalam buku besar dan dikelompokkan dalam bagan akun. Proses pencatatan ini menghasilkan neraca saldo yang menunjukkan keseimbangan keuangan bisnis pada periode tertentu, serta laporan laba rugi yang mencerminkan pendapatan dan beban untuk menentukan laba bersih perusahaan. Baik, terima kasih. Bila fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.